ibadah online Kids Gracia Purwokerto. Nah adik-adik, minggu ini kita akan beribadah, kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah terlebih nanti di akhir ibadah kita akan ada pengumuman tentang siapa pemenang TikTok yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya. Nah adik-adik, dalam pujian kita akan dipimpin oleh Kak Seniman dan Kak Nofri. Mari adik-adik, saya mengajak supaya kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita dan bergembira. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Cecil. Nah firman Tuhan kali ini akan bercerita tentang kerendahan hati dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Yo, pasti sudah tidak sabar kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat beribadah secara online kali ini. Tuhan, kami mohon Engkau berkati kami, Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat melakukan ibadah ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah, enjoy! Halo adik-adik semua, selamat pagi. Kali ini bersama dengan Kak Seniman dan juga Kak Nofri. ya, hari ini kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Untuk itu, kakak mengajak kalian untuk tetap semangat ya. Mari kita menyanyikan pujian I Love You Jesus Deep Down in My Heart. I love you.
Yes berharap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini mari kita mendengarkan tentang dua orang yang menemukan lebih banyak tentang Yesus daripada yang pernah mereka duga sebelumnya. Adik-adik, bulan ini kita merayakan Paskah. Fakta bahwa Yesus wafat dan bangkit kembali untuk menjadi juru selamat kita. Ketika dia melakukan itu, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah contoh utama yang sangat rendah hati. Selain itu, dia membuktikan bahwa dia benar-benar anak Allah. Tepat sekali setelah Yesus kembali, dua pengikutnya berjalan ke sebuah desa bernama Emmaus. Ya, tepat sekali. Ini adalah perjalanan panjang bagi mereka. Sekitar berapa ya? Ya, sekitar 7 mil. Jadi, kita bisa membayangkan seperti apa perjalanan mereka nantinya. Kedua pria ini sedang berbicara dan berjalan. Mereka berusaha memahami segala sesuatu yang baru saja terjadi. Bagaimana Yesus berubah dari diikuti orang banyak dan dirayakan di Yerusalem menjadi ditangkap, dipukul, bahkan dibunuh. Sangat sulit dipercaya. Dan sekarang orang-orang berkata bahwa dia hidup. Mungkinkah ini benar? Adik-adik, coba bayangkan kalau misalnya yang ditangkap, dipukul, bahkan dibunuh adalah teman kalian sendiri. Teman kalian mengalami hal yang sama seperti yang dialami Yesus. Dan hal yang sangat sulit dipercaya, yang mati hidup kembali. Wah, Yesus hidup. Bagaimana dengan teman kalian yang telah mati hidup kembali? Kalian takut nggak? Atau kalian nggak percaya? Nah, kedua pria ini yang sedang berbicara dan berjalan ke Emmaus sulit mempercayai hal yang demikian. Sebab di pikiran mereka, masa orang yang mati hidup kembali? Oleh karena itu, mereka berusaha memahami segala sesuatu yang baru saja terjadi. Mereka berusaha memahami hal yang demikian. Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ayo tebak, siapa namanya? Siapa ya? Ya, tepat sekali, yaitu Yesus Kristus. Yesus sendiri yang datang dan berjalan di samping mereka. Yesus yang tadinya sudah mati, kembali hidup dan berjalan di samping mereka. Tetapi Tuhan mencegah untuk mengenali siapa Yesus itu. Mata mereka terhalangi. Peristiwa ini nanti yang akan membuat perjalanan mereka menjadi sangat istimewa, adik-adik. Yesus yang tidak mereka kenali, seperti orang asing. Apa yang sedang kalian bicarakan? Yuk, buka Alkitabnya dalam Lukas 24 ayat 18. Nanti Miss Cecil akan membaca dan kalian mendengarkannya. Apakah kamu satu-satunya orang yang mengunjungi Yerusalem yang tidak tahu? Tidakkah kamu tahu tentang hal-hal yang terjadi di sana dalam beberapa hari terakhir? Yesus terus berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi orang-orang itu menceritakan kepadanya segala yang terjadi. Tentu saja bagian yang paling lucu adalah bahwa mereka memberitahu tentang Yesus. Karena kedua pria ini tidak tahu harus berpikir apa. Makam kosong, apa artinya itu? Apa yang terjadi sekarang? Yesus memberitahukan mereka bagaimana Yesus akan dilahirkan, menderita, dan mati. Kedua pria itu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka terus berjalan ke Emmaus dengan pria yang tidak mereka sadari adalah Yesus. Akhirnya
mereka tiba di desa. Kedua pria itu meminta Yesus untuk tetap makan, dan Yesus pun setuju. Mereka duduk makan. Yesus mengambil roti dan berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu, dia memecahkannya dan mulai memberikannya kepada kedua pria itu. Kemudian Tuhan membuka mata mereka dan mereka mengenalinya. Itu adalah Yesus. Lalu adik-adik, tiba-tiba Yesus menghilang dari pandangan mereka. Mereka baru menyadari ada sesuatu yang istimewa tentang lelaki selama ini. Mereka baru mengerti bahwa peristiwa yang membuat mereka bingung. Mereka menemukan jawabannya sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mereka harus memberitahu semua orang. Tentang apakah itu? Yesus telah mati disalibkan oleh para imam, adalah Mesias yang telah menyelamatkan kita. Kemudian Yesus yang mereka harapkan menjadi raja atas mereka ternyata menjadi dihina, disiksa oleh para imam dan serdadu-serdadu. Tetapi hinaan dan siksaan itu yang membuat mereka tahu bahwa itu yang menyelamatkan mereka dan kita sampai hari ini. Rencana untuk mereka menjadikan Yesus sebagai raja berbeda dengan rencana Allah. Yesus terhina untuk menjadi raja atas kita adik-adik. Allah punya rencana yang sangat besar. Dan yang terakhir adalah mereka mengerti Yesus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus menyembunyikan identitasnya sebagai orang asing tanpa mengumbar-umbar adik-adik bahwa dia telah menyelamatkan dunia. Jadi, segala rencana adik-adik ke depan selalu bawa dalam doa. Misalnya, cita-citanya mau jadi apa? Harus selalu doakan karena bisa saja loh itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan untuk adik-adik. Karena Allah punya rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk masa depan kita. Kita belajar untuk tetap rendah hati. Misalnya, tidak sombong ketika adik-adik mendapatkan nilai besar dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dan selalu ingat bahwa Yesus adalah keselamatan kita. Oleh karena itu, ketika dia bingung, bosan, bahkan kecewa, adik-adik bisa loh minta kepada Tuhan untuk membantu kalian mengerti rencana Tuhan yang terbaik untuk adik-adik. Untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu bahwa Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati papa mama kami, juga segala aktivitas yang mereka lakukan. Terlebih-lebih dalam studi kami. Berkati kami Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Demikian yang Miss Cecil bagikan buat kalian semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan minggu ini itu mengajari kita untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan siapa saja pemenang-pemenang TikTok dalam rangka perayaan Paskah tahun ini. Pemenangnya adalah siapa ya? Pemenangnya adalah
adalah tada! Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kita semua. Dia itu Tuhan kami. Bangkitlah makanya hapuskanlah dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Tak berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Nah adik-adik, itu dia pemenang TikTok tahun ini. Selamat ya bagi pemenangnya. Dan bagi adik-adik yang belum menjadi pemenang, jangan kecewa, jangan putus asa. Mari kita terus berjuang, mari kita terus berkarya untuk Tuhan. Nah adik-adik, demikian ibadah online kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.